Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Happy Sunday dan selamat datang di Gereja Daya Borneo. Selamat beribadah meskipun secara online, tapi kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta kita semua. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online hari ini, kami ucapkan selamat datang dan welcome home untuk kalian semua. Dan untuk selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan GDB Weekly News. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama telah memberikan persembahan, mari kita berdoa. Thank you Tuhan, thank you Yesus. Kami akan percaya bahwa setiap kami selalu dalam hadirat-Mu, selalu dalam lawatan-Mu dimanapun kami berada. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, biarlah Tuhan yang boleh turut campur tangan dalam kehidupan kami dalam ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh beracara, boleh menyertai kami, boleh mencurahkan setiap Roh Kudus-Mu bagi kami. Kami juga mau berdoa buat setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan, setiap persembahan yang telah kami berikan boleh memuliakan nama-Mu dan boleh menjadi berkat di mana-mana. Thank you Tuhan, thank you Yesus. Kami mau mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karyakan rohmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karyakan rohmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, karyakan rohmu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Tapi sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada saat ini, oleh karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang kami nikmati dan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap menerimanya dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan dari satu bagian firman 1 sampai 34 berbunyi demikian. Saya akan bacakan bagi kita semua dan mari kita mendengarkannya. Judul perikop, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka yang sama sekali tidak mengerti semuanya itu, arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberitahukan hal yang sama kepada muridnya diulang-ulang selama 3 kali. Sesuatu yang diulang dalam Alkitab adalah sesuatu yang sangat penting. Yesus berkali-kali mengatakan hal ini kepada murid-muridnya supaya mereka tahu ketika hal itu terjadi kelak kepada Yesus, mereka memahami dan mengetahui bahwa hal itu sudah pernah dikatakan Yesus kepada mereka. Kehadiran Yesus adalah penggenapan dari nubuatan bahwa suatu ketika nanti ia Yesus akan sampai di titik yang ia maksudkan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ia Yesus adalah Allah yang Maha Tahu dan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dan hal itu menjadi goal setting Allah di dalam misi penyelamatan umat manusia berdosa di muka bumi ini. Kita melihat pemberitahuan yang pertama, ada beberapa hal yang disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam pemberitahuan yang pertama mengenai akan masa dan waktu di mana ia akan diserahkan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kematian Tuhan Yesus sudah dirancang sedemikian hingga dan ditetapkan oleh Allah, dia akan diserahkan. Ya, jelas yang menjadi penolak Tuhan Yesus ada di dalam pelayanan di muka bumi pada saat itu adalah tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat menolak kehadiran Tuhan dan menentang Tuhan, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Tuhan. Dan Yesus memberitahukan hal ini kepada para murid untuk apa? Supaya mereka ingat akan perkataan itu, bahwa ketika Yesus mengalami hal itu sudah sesuai dengan rencana Allah. Karena barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Barang siapa malu mengakuinya karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia kelak datang dan kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Yesus tegas menyatakan dalam ayat ini bahwa barang siapa yang menolak dia, barang siapa yang malu mengakui dia, Tuhan Yesus ketika datang kelak juga akan melakukan hal yang sama kepada setiap para murid, bahkan kepada setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, Yesus secara gamblang menyatakan suatu pernyataan ini kepada murid-muridnya secara khusus dan kepada orang percaya secara umum, supaya mereka juga menyadari jangan sampai ada orang yang malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena pada fakta yang terjadi ketika Yesus ditangkap, ya, ada satu murid Yesus yang mengikutinya, yaitu adalah Simon Petrus. Lalu ditanya oleh orang sekitar ini, mereka berkata, bukankah orang ini juga menjadi bagian daripada orang itu?
Dan Petrus menolak, saya tidak mengenal orang itu. Ya, sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena sebelumnya Tuhan katakan, sebelum ya engkau menyangkal, ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, kata Yesus kepada Petrus. Dan hal itu benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa pemberitahuan pertama ini menegaskan supaya jangan sampai kita orang percaya malu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, di dalam pemberitahuan yang kedua berbicara hal yang sama, bahwa Yesus akan diserahkan, akan ya diolok-olok, akan dihina dan diludahi. Namun penegasan di dalam pemberitahuan yang kedua itu, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan sekali lagi para mereka murid-murid tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Yesus menyatakan bahwa dia yang adalah anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang menolak Allah, orang-orang yang membenci, orang-orang yang melawan Tuhan, ya, melawan pelayanan pemberitaan Injil. Sehingga mereka berusaha untuk menangkap, untuk membunuh Yesus. Supaya apa? Supaya reputasi para tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, ya, tidak menjadi turun. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, pemberitahuan yang ketiga, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dikumpulkan sekali lagi dan berkata lagi kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi berdasarkan nubuatan yang sudah dinubuatkan, bahwa Yesus sedemikian hingga lama waktu dinubuatkan melalui nubuatan para nabi, dinubuatkan. Dan pada akhirnya Yesus datang, Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi nubuatan tersebut. Ya, apa yang menjadi goal Allah, Allah tidak mungkin gagal. Yesus memberitahukan hal ini kepada murid-muridnya sampai 3 kali, supaya murid-muridnya mengingat akan perkataan Yesus. Karena suatu ketika hal itu terjadi kepada Yesus, mereka sudah tahu. Yesus menyampaikan hal ini kepada murid, bahwa dia akan menderita, bahkan diolok, dihina, diludahi, dan dibunuh. Mereka mengerti dan mengetahui, dan mereka jangan sampai menolak Yesus. Jangan sampai meninggalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu serkasih, Yesus begitu sangat mengasihi kita. Misi daripada Allah datang ke dunia ini hanya karena dia semata-mata sangat mengasihi kita. Dan kasih yang besar itu diwujud nyatakan melalui kehadiran, bahkan akhir daripada tugas misi yang Allah lakukan, dia harus mati dan tergantung di kayu salib sebagai korban pendamaian antara Allah dan manusia. Saya ulangi sekali lagi, Yesus harus mati digantung di kayu salib sebagai korban pendamaian antara Allah dan manusia. Karena sebelumnya manusia dengan Allah berseteru, bermusuhan karena dosa. Yesus menegaskan hal tersebut supaya mereka dapat mengerti maksud Tuhan. Suatu saat nanti jika hal itu benar-benar terjadi, mereka harus tahu dan sudah tahu dan tidak kecewa. Mereka mengingat apa yang dikatakan Yesus ini. Karena Yesus mengulang sampai 3 kali, berarti Yesus menegaskan sampai 3 kali juga kepada murid-muridnya. Misi penyelamatan Allah, anak manusia harus mati. Ya, karena satu-satunya syarat mutlak untuk menebus dan membayar hutang
manusia dari dosa adalah melalui darah Kristus, darah Yesus. Jadi Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya melalui darahnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa begitu besarnya cinta kasihnya kepada manusia, sehingga nyawanya rela dikorbankan mati di kayu salib bagi kita untuk menebus kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidup yang kekal dan kembali bersatu dengan Allah. Kesimpulan, secara manusia, Yesus bergumul untuk melewati hal ini. Karena di dalam Lukas 22 ayat 42 di situ mencatat bahwa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Ya. Karena begitu berat proses yang akan dihadapi oleh Yesus, dia akan berhadapan dengan penyiksaan, penyesahan, bahkan kematian yang akan dihadapi oleh Yesus, sampai Yesus mengeluarkan keringat darah. Dan itu merupakan suatu pergumulan yang berat dari pribadi Yesus sebagai anak manusia. Namun ternyata memang tidak ada cara lain untuk menebus manusia dari dosa. Tidak ada. Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia adalah melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau harus mengakui kematian Tuhan Yesus. Engkau harus mensyukuri karena melalui matinya engkau diperdamaikan dengannya. Karena melalui darahnya engkau ditebus dari dosa. Oleh sebab itu, darah yang tercurah ke salib menjadi pembasuhan atas setiap salah dan dosa manusia, sehingga manusia menjadi benar di hadapannya. Dan semua itu ditanggung oleh Allah secara tuntas. Tidak ada menyisakan sedikit pun. Oleh sebab itu, korban pendamaian yang dilakukan oleh Allah itu harus kita hargai. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan di dalam karya yang besar, di dalam karyanya bagi kita. Hal itu ditunjukkan oleh Tuhan semata-mata hanya karena Dia sangat mengasihimu. Saya ulangi sekali lagi. Yesus rela mati, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya hanya karena Ia sangat mengasihimu. Oleh sebab itu, hargailah pengorbanan Tuhan bagimu. Hargailah karya Tuhan atasmu. Karena jika tidak demikian, engkau tidak diselamatkan. Karena jika tidak demikian, engkau tidak mendapatkan hidup yang kekal. Hiduplah dan tinggallah di dalam Dia. Ini menjadi suatu pesan Tuhan terhadap orang yang percaya. Hidup dan tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena di dalam Dia kita berbuah. Di dalam Yesus kita tenang. Di dalam Yesus kita tentram. Karena Yesus adalah tempat perlindungan dan tempat perteduhan serta tempat sumber segala berkat bagi setiap orang yang percaya. Oh, sebab itu tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam firman-Nya, dan lakukanlah firman-Nya senantiasa. Karena kamu sekarang adalah milik-Nya sepenuhnya. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah dibayar, sudah ditebus dengan lunas oleh Tuhan secara total. Oleh sebab itu, persembahkanlah dirimu, persembahkanlah hidupmu untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita teguhkan firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu.
Kami percaya ketika firman disampaikan, jatuh di tanah hati kami yang paling subur, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin kekal sampai selama-lamanya, akan senantiasa terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menolong kami supaya kami selalu merenungkan firman dan melakukan firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur, permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman ini. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Kita sama-sama percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi remah, bahkan kita melakukannya hari lepas hari. Jemaat sekalian, untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya dan kegiatan-kegiatan lainnya, jemaat sekalian bisa mensubscribe YouTube channel Gereja Dayak Borneo dan bisa memfollow Instagram Gereja Dayak Borneo. Have a great day, happy Sunday, and God bless you.